Guru online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Guru Online. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 bab 2 wujud zat dan perubahannya. Topik A, materi makhluk apa itu? Sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 orang anak yang sedang berbincang-bincang. Wah, rame sekali ya. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Tidak juga, Kak. Ini ada banyak yang jualan makanan. Sayangnya ada banyak sampah juga ya. Nah, begitulah perbincangan mereka. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup, seperti kita, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup, atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. A1. Apa itu massa? Untuk mengetahui apa itu massa, bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Nah, timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan lebih berat dibanding dengan yang ada di kiri. Ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibanding massa kerikil. Nah, dari gambar tadi menurut kalian apa itu massa? Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentunya berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Akibatnya, botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. A2. Ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada botol susu sapi dan oli motor. Masing-masing benda memiliki volume yang berbeda-beda. Susu sapi memiliki isi 200 ml, sedangkan oli motor memiliki isi 1 liter. Hubungan massa dan volume. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair, seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Contohnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada oli, air, dan minyak. Untuk mengukur volume, kita biasanya menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu.
Ukuran volume biasanya dinyatakan sebagai milimeter, yang disimbolkan dengan tulisan ml, dan liter, yang disimbolkan dengan huruf L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu, atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya, semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu, perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. 2. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. 3. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Nah, itulah dia materi bab 2, wujud zat dan perubahannya. Topik A, materi makhluk apa itu? Bagaimana, seru kan? Jika kalian suka video ini, kalian wajib subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.